Halo hai guys, jumpa lagi bersama saya Dayat Malhotra. Tentunya masih dalam acara Bandit Gosip yang selalu menghadirkan berita terhangat, teraktual, dan terbandit. So, kali ini kita akan membahas tentang kisah Pulan Devi, Ratu Bandit India, pemimpin geng berdarah yang dicintai masyarakat India. Semuanya akan saya kulik dan kupas dengan bibir saya yang tajam setajam sembilu berbisa. Pulan Devi adalah preman perempuan terkenal dari India yang lebih dikenal dengan julukan Ratu Bandit. Selain menjadi seorang bandit, Devi juga berprofesi sebagai seorang politisi. Devi bertanggung jawab atas pembunuhan 22 warga desa yang berasal dari masyarakat kasta atas pada tahun 1981. Walaupun begitu, sebagian masyarakat miskin India meyakini bahwa apa yang dilakukan Devi adalah bentuk pencarian keadilan bagi kaum perempuan, terutama bagi mereka yang berada di kasta terendah. Tetapi, argumen tersebut ditentang oleh pemerintah India. Walaupun bertanggung jawab atas puluhan nyawa, Devi tetap mendapatkan simpati dari masyarakat dan menjadi anggota perwakilan rakyat dari Partai Sumachwadi. Devi lahir di desa kecil Guraka Purwa di Uttar Pradesh. Sejak kecil, Devi telah melalui masa yang sulit. Di usianya yang 11 tahun, dia sudah harus dinikahkan karena tuntutan keluarga. Ia dinikahkan dengan seorang lelaki miskin yang berusia 3 kali lipat dari usianya. Malang sekali, ternyata suami Devi tersebut seorang kakidra atau suka melakukan penganiayaan. Sepanjang pernikahannya tersebut, Devi merasa telah diperkaos dan dianiaya oleh suaminya sendiri. Hingga kemudian pada tahun 1977, ia kemudian dikembalikan ke rumah orang tuanya karena dianggap gagal sebagai seorang istri. Dan hal itu merupakan sesuatu perkara yang dianggap memalukan buat keluarga Devi. Sehingga atas kondisi tersebut, Devi dianggap masyarakat sekitar sebagai orang buangan. Dan kemudian sepupunya sendiri bernama Mayadin menuduhnya mencuri tanah yang seharusnya dia miliki. Dan pada tahun 1979, Mayadin kemudian memenjarakan Devi atas tuduhan pencurian barang-barang dari rumahnya. Atas penangkapan tersebut, Devi mendapatkan tindak pemerkosaan dan penyiksaan dari polisi setempat. Kemudian, ketika ia dibebaskan dari penjara beberapa hari kemudian, dia semakin dijauhi oleh desa dan keluarganya. Setelah keluar dari penjara, kisah sial Devi terus berlanjut saat ia kembali diperkaos oleh salah satu pemimpin geng di kotanya, yaitu Babu Gujar. Akan tetapi, pemerkosaan itu gagal dilakukan setelah Devi dilindungi oleh Vikram Mala. Vikram Mala ini adalah kepala geng yang berasal dari kasta Pulan. Setelah peristiwa tersebut, Devi kemudian menikah dengan Mala dan dijadikan istri kedua. Mala juga saat itu membalaskan dendam Devi dengan membantai mantan suami Devi. Selama pernikahannya, Devi diajarkan bagaimana cara menggunakan senjata dan berpartisipasi dalam kegiatan geng di Uttar Pradesh dan Madhya Pradesh. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan geng tersebut yaitu melakukan pencurian terhadap orang-orang kaya dan meminta tebusan terhadap orang-orang yang diculik. Beberapa bulan kemudian, tragedi terjadi yaitu kelompok geng Ram melakukan penyerangan terhadap geng Mala. Kelompok geng Ram dari masyarakat kasta atas menyerang tempat persembunyian geng Mala. Dalam penyerangan tersebut, Mala berhasil dibunuh, sedangkan Devi berhasil diculik. Selama penculikan tersebut, Devi disiksa dan diperkosa lagi oleh beberapa pria dari geng Ram. Dan setelah 3 minggu, Devi akhirnya berhasil kabur dari penculikan tersebut. Dan untuk membalaskan dendam suaminya, Devi kemudian mengumpulkan kembali seluruh anggota geng Mala dan melakukan serangkaian perampokan dengan kekerasan di daerah kelompok masyarakat kasta tinggi. Lalu pada tanggal 14 Februari 1981, Devi kembali ke desa Behmai, tempat di mana ia diculik dan diperkaos. Devi melakukan balas dendam terhadap anggota geng Ram. Dalam serangan tersebut, kelompok geng yang dipimpin Devi membunuh 20 orang termasuk masyarakat desa. Pembantaian tersebut membuat polisi melakukan pencarian besar-besaran dan pemerintah mengutuk keras aksi tersebut. Akan tetapi sebaliknya, Devi malah mendapatkan dukungan positif dari masyarakat Uttar Pradesh. Boneka-boneka yang mirip dengan Devi dijual di berbagai toko-toko di kota. Dan media-media pun juga memberikan pemberitaan dengan nada positif terhadap aksi Devi. Kemudian setelah 2 tahun menjadi buron, akhirnya Devi menyerahkan diri dengan alasan kondisi kesehatannya yang memburuk dan sebagian besar anggota gengnya sudah meninggal.
Devi kemudian didakwa dengan 48 kejahatan, termasuk 30 kali penculikan. Persidangannya kala itu ditunda selama 11 tahun untuk proses pengobatan yang ia jalani, yaitu kista ovarium. Karena kondisi kesehatannya, akhirnya Devi dibebaskan bersyarat pada tahun 1994. Dan pada tahun 1996, Devi kemudian mencalonkan diri dalam pemilihan anggota parlemen Lok Sabha mewakili Partai Samajwadi dengan platform membantu orang-orang miskin dan tertindas. Devi kemudian saat itu meraih suara rakyat dan menjadi seorang anggota parlemen. Namun pada tahun 2001, Devi ditemukan tewas tertembak metong oleh 3 pria bersenjata di Delhi. Diketahui pembunuh Devi tersebut bernama Sher Singh. Motif Sher Singh melakukan pembunuhan tersebut adalah pembalasan dendam atas pembantaian yang Devi lakukan di Behmai. Demikianlah berita kita kali ini. Saya Bandit Gosip, undur diri di hadapan Anda.